Saya bernama Pratama Lorosai Tamba, NIM 20450126. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya dari kelas D. Di sini saya ingin mengerjakan tugas hukum agraria, yaitu membuat video dengan membacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Hukum Agraria, yang dimana Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pertama, Bab 1, Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. 3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya, serta yang berada di bawah air. Kelima, dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Keenam, yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2, bagian pertama, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 2. Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dan negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swastahtra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat 1, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, sedemikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. 3. Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 5, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan negara peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7, untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.
Pasal 9 ayat 1, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Ayat 2, tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pasal 10 ayat 1, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat kedua, pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat 3, pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11, hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Ayat 2, perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hak hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan pergolongan yang ekonomis lemah. Pasal 12 ayat 1, segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Ayat 2, negara dapat bersama-sama dengan pihak lain yang menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1, pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat 2, pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat 3, usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat 4, pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 14 ayat 1, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat 2, berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari Presiden, daerah tingkat 2 dari Gubernur atau Kepala Daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari Bupati Wali Kota atau Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 15, memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Bab 2, hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah bagian 1, ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16, hak-hak atas tanah sebagai yang maksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak mengusut hasil hutan, hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53. Ayat 2, hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna angkasa. Pasal 17 ayat 1, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum
dan atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hal tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. 2. Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat. Ayat 3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dan peraturan pemerintah. Ayat 4. Tercapainya batas minimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18. Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menuntut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian 2. Pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur peraturan pemerintah. Ayat 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah, B. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, C. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaraannya. Menurut pertimbangan Menteri Agraria, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 di atas. Dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Bagian ketiga, hak milik. Pasal 20. Hak milik adalah hak turun-menurun terkuat dan penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 ayat 1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Ayat 2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat 3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat keempat. Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22. 1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena A. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. B. Ketentuan undang-undang. Pasal 23 ayat 1. Hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebarannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebaran hak tersebut. Pasal 24. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan jangan dibebani hak tanggungan. Pasal 26 ayat 1. Jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Setiap jual beli, penukaran, pengibahan, pemberian wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27. Hak milik hapus bila A. Tanahnya jatuh kepada negara
1. Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena ditelantarkan. 4. Karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. B. Tanahnya musnah. Bagian keempat, hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ayat 2. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat 3. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat 2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. Ayat 3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah warga Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1. Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut atas didaftarkannya menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak tersebut hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34. Hak guna usaha hapus karena A. Jangka waktunya berarti. B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. C. Dilepaskannya oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Bagian kelima, hak guna bangunan. Pasal 35 ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2. Atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36 ayat 1. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan adalah tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan. Jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak lepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 37. Hak guna bangunan terjadi mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. B. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang dibentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38 ayat 1. Hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus
karena jangka waktunya berakhir. Pasal 39 hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40 hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikannya sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskannya oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Bagian ke-6 hak pakai. Pasal 41 ayat 1. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau untuk memungut hasil dari negara yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang, memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Ayat 2 hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Ayat 3 pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42 yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. Warga negara Indonesia, B. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43 ayat 1 sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat berwenang. Hak pakai di atas tanah miliknya hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Bagian ke-7 hak sewa untuk bangunan. Pasal 44 ayat 1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ayat 2 pembayaran uang sewa dapat dilakukan A. Satu kali ataupun pada tiap-tiap waktu tertentu, B. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Ayat 3 perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45 yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara Indonesia, orang yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian ke-8 hak membuka tanah dan pemungutan hasil hutan. Pasal 46 ayat 1 hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2 dengan mempergunakan hak pungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian ke-9 hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47 hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat 2 hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-10 hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1 hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Ayat 2 hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11 hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49 hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi badan-badan tersebut, jamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial. Ayat 2 untuk keperluan peribadatan dengan keperluan sosial lainnya sebagai yang masuk dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. 3 perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ke-12 ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50 ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ayat 2 ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa menyewa diatur dengan perundang-undangan. Pasal 51 hak tanggungan dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25
pasal 25, 33 dan 39 dengan undang-undang. Bab 3 Ketentuan Pidana pasal 52 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Ayat 2 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan-peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Ayat 3 tindak pidana dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4 Ketentuan-ketentuan perairan. Pasal 53 hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu singkat. Ayat 2 ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 berlaku terhadap peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54 berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1 hak asing yang menurut ketentuan konversi pada pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 dijadikan hak usaha dan guna bangunan yang berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. 2. Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinan untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56 selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan yang mengenai hak tanah yang memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang masuk dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Pasal 57 selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dan berada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kredit verban tersebut dalam Statsblad 1908 No 542 sebagai yang telah diubah dengan Statsblad 1937 No 190. Pasal 58 selama peraturan-peraturan pelaksanaan perundang-undangan ini belum terbentuk, maka peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dan hak atas tanah yang ada pada mulai berlaku ketentuan undang-undang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dan undang-undang serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konversi. 1. Pasal 1 ayat 1 hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat 2 hak eigendom kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan sejak mulai berlakunya undang-undang ini, maka hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. 3. Hak eigendom kepunyaan orang asing. Seorang warga negara yang samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai warga negara asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. 4. Jika hak eigendom tersebut dalam ayat 1
pasal ini dengan hak opstal atau hak efrak, maka hak opstal dan hak efrak itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak efrak tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Jika hak agendum tersebut dalam ayat 3 pasal dibebani dengan hak opstal atau hak efrak, maka hubungan antara yang mempunyai hak agendum tersebut dengan pemegang hak opstal dan hak efrak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Hak hipotek, servitutu, Fruitengebrug, dan hak-hak lain yang membebani agendum tetap membebani hak milik yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, sedangkan hak-hak tersebut menjadi suatu menurut undang-undang ini. Pasal 2, hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agraris agendum milik yayasan Aderbeni, hak atas Dru desa Pesini Grand Sultan Landerzibrek Alti Drunde Efrek, hak usaha atau bekas tanah partikeler, hak lain dengan nama apapun yang akan ditegaskan lebih lanjut Menteri Agraria sejak mulai berlaku undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1. Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing, warga negara yang di samping keluarga negara Indonesia mempunyai keluarga negara asing, dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya. Pasal 3, hak efrak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlaku undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu hak efrak tersebut, tapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat 3, hak efrak untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlaku undang-undang ini sejak saat itu hapus, selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agama. Pasal 4 ayat 1, pemegang konsesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan pemerintah kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Ayat 2, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka konsesi dan sewa bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Ayat 3, jika pemegang konsesi atau sewa mengajukan permintaan termasuk dalam ayat 1 pasal ini tetap tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria ataupun permintaannya itu ditolak Menteri Agraria, maka konsesi atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Pasal 5, hak opstal dan hak efrak untuk perumahan yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini sejak saat itu tersebut menjadi hak guna bangunan dengan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan hak efrak tersebut, tetapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6, hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak-hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang, yaitu hak Fruitsgebrug, Grand Kontraktor, Brooklyn, Gambonte, Anggadu, Bangkok, Lunggu, Pituas, dan hak-hak lainnya dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1. Pasal 7 ayat 1, hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini memiliki hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1, hak gogolan, pikulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 21 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini.
Ayat 3, jika ada keraguan apakah sesuatu hak gugulan sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria yang memutuskan. Pasal 8 ayat 1 terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2 dan 5 berlakunya ketentuan dalam pasal 36 ayat 2 terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Pasal 9, hal-hal yang diperlukan untuk melanggar ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintah desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini diatur tersendiri. Keempat, hak dan wewenang atas bumi dan air, suap raja atau bekas suap raja yang masih ada pada mulainya berlaku undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. B, hal-hal bersangkutan dengan ketentuan huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut undang-undang pokok agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundang-undangan ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian dari saya mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Terima kasih.